Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, di dunia yang katanya makin kaya raya ini, kok masih banyak banget negara yang kelihatannya susah banget buat maju? Kenapa mereka seolah-olah terjebak dalam kemiskinan? Nah, inilah paradoks besar yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Coba deh, lihat angka ini, 2153. Sekilas ya, cuma angka biasa aja kan? Tapi tunggu dulu, di balik angka yang kelihatannya simple ini, ada sebuah cerita yang wow, benar-benar mengejutkan tentang kondisi ekonomi global kita sekarang. Ini dia jawabannya. Angka tadi itu adalah jumlah miliarder di tahun 2019. Dan gilanya, total kekayaan mereka lebih besar dari gabungan kekayaan 4,6 miliar orang. Itu hampir 60% populasi dunia loh. Coba bayangin, inilah inti paradoks yang kita bicarakan. Kekayaan yang luar biasa, numpuk di segelintir orang, sementara miliaran lainnya berjuang. Oke, supaya kita bisa paham akarnya, kita perlu mundur sedikit dan mulai dari dasarnya dulu. Gimana sih caranya kita membedakan negara-negara di dunia ini? Apa sih sebetulnya yang bikin satu negara dicap maju dan yang lain berkembang? Nah, salah satu cara yang paling umum dipakai itu ya lewat pendapatan per kapita. Bank Dunia misalnya, punya klasifikasi kayak gini nih. Ada negara berpendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, sama tinggi. Gampang ya? Tapi, dan ini penting banget nih, ternyata punya pendapatan tinggi aja nggak cukup buat bikin sebuah negara otomatis jadi maju. Ceritanya jauh lebih kompleks dari itu. Nah, disinilah letak perbedaan yang sesungguhnya. Ini bukan cuma soal duit, sama sekali bukan. Ini soal kualitas manusianya, pendidikan dan keahliannya, soal seberapa canggih industrinya, soal infrastrukturnya memadai atau enggak, dan yang pasti soal ketersediaan modal buat investasi. Ini semua ibarat fondasi yang menopang sebuah ekonomi modern. Kalau salah satu rapuh, ya susah. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Jadi, semua tantangan yang tadi kita sebutin, itu ternyata nggak berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu saling nyambung, saling terkait, dan akhirnya ngebentuk apa yang sering kita sebut lingkaran setan. Lingkaran yang susah banget buat diputusin. Para ekonom punya istilah keren buat ini, perangkap kemiskinan, atau seperti kata Gundar Myrdal, kausalitas melingkar dan kumulatif. Gini deh logikanya, gampang kok. Karena produktivitasnya rendah, pendapatannya jadi rendah. Karena pendapatan rendah, ya susah buat dapat gizi dan pendidikan yang bagus. Nah, karena kesehatan dan pendidikannya kurang, produktivitasnya ya gitu-gitu aja, tetap rendah. Muter terus di situ. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, ya kemiskinan itu sendiri. Tapi ingat ya, miskin itu bukan sekedar nggak punya uang. Ini jauh lebih dalam. Ini soal kesempatan yang hilang, soal gizi yang buruk, akses pendidikan yang terbatas, bahkan sampai rasa putus asa yang bisa menghancurkan semangat. Padahal semua itu kan modal penting buat maju. Dan kalau kita lihat datanya, ini ada temuan yang menarik nih. Menurut data Bank Dunia, walaupun kemiskinan itu masalah global ya, angkanya ternyata secara signifikan lebih tinggi di negara-negara anggota OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, kalau dibandingin sama negara-negara non-anggota. Ini fakta yang perlu kita perhatikan. Tantangan kedua, populasi. Nah, 97% pertumbuhan penduduk dunia itu terjadinya di negara berkembang. Sebenarnya, punya banyak anak muda itu bisa jadi bonus demografi kan? Bisa jadi kekuatan. Tapi, ada tapinya, itu cuma berlaku kalau negaranya mampu menyediakan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kalau enggak, ya jadinya malah beban ketergantungan yang berat banget. Dan yang ketiga ini soal duit lagi, modal. Logikanya, buat bangun kan butuh duit, ya? Tapi karena tabungan di dalam negeri itu rendah, banyak negara akhirnya ngandalin utang dari luar negeri. Jangka pendeknya mungkin kelihatan ngebantu, tapi jangka panjangnya, wah bisa bahaya. Bisa-bisa malah terjebak utang di mana duit negara habis cuma buat bayar bunga dan cicilan, bukan buat membangun. Oke, sejauh ini kan kita ngomongin dari kacamata ekonomi konvensional ya. Sekarang coba deh kita geser sedikit. Sumber yang kita bedah kali ini ternyata menawarkan sebuah perspektif yang beda banget tentang apa sih arti negara sejahtera itu. Jadi menurut pandangan ini, negara maju itu bukan cuma soal PDB-nya tinggi, bukan. Tapi ditopang sama 4 pilar. Pertama, ada prinsip-prinsip ajaran Islam yang jadi landasan ekonominya. Kedua, kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, itu terjamin buat semua orang, nggak ada yang ketinggalan. Ketiga, ekonomi realnya, kayak industri dan perdagangan, itu jalan dan bermanfaat buat masyarakat. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, ada jaminan keamanan dan stabilitas sosial. Nah, yang bikin perspektif ini unik itu ada di aspek spiritualnya. Pandangan ini ngelihat ada hubungan langsung antara kemakmuran di dunia dengan ketaatan pada prinsip spiritual. Idenya adalah kemajuan sejati, kemakmuran yang beneran, itu nggak akan bisa tercapai kalau kita menjauh dari petunjuk Tuhan.
Oke, selain masalah-masalah struktural tadi, ternyata ada satu lagi nih perangkap yang sifatnya lebih ke psikologis, tapi nggak kalah bahaya. Ini soal gimana keinginan buat kelihatan modern malah jadi bumerang yang menghambat kemajuan itu sendiri. Namanya itu efek demonstrasi. Gampangnya gini, ini adalah kecenderungan baik di level masyarakat maupun pemerintah buat niru-niru pola konsumsi atau proyek-proyek pembangunan di negara maju. Pengen punya gedung pencakar langit kayak mereka, pengen punya mobil mewah kayak mereka, padahal mungkin itu nggak sesuai sama kebutuhan atau kemampuan ekonomi di dalam negeri. Akibatnya, wah bisa fatal. Uang yang seharusnya bisa buat bangun sekolah, rumah sakit, atau perbaiki gizi, malah lari ke proyek-proyek mercusuar atau buat beli barang-barang impor yang mewah. Ini kan secara langsung bikin lingkaran setan kemiskinan tadi makin kencang muternya. Duit buat ningkatin kualitas manusia malah habis buat ngejar gengsi. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya, sebuah pertanyaan yang agak menusuk sebetulnya. Kalau kita lihat ada negara yang bangun proyek-proyek super megah, tapi di sisi lain kebutuhan dasar rakyatnya, kayak pendidikan dan kesehatan, masih terbengkalai, kita jadi harus bertanya, ini sebetulnya prioritasnya buat siapa sih? Oke, setelah kita melihat semua ini, dari lingkaran setan kemiskinan sampai jebakan gengsi, kayaknya kita sampai di satu titik di mana kita harus berpikir lebih luas. Mungkin, jangan-jangan masalahnya bukan cuma ada di internal negara-negara itu aja. Mungkin ada yang salah dengan sistem globalnya itu sendiri. Sumber analisis kita menutup pembahasannya dengan sebuah kutipan yang, jujur aja, cukup tajam. Bunyinya, itulah dunia kita. Dunia yang dibangun atas teori, pemikiran, dan kebijakan manusia yang sangat tidak adil dan cenderung serakah. Ini seolah-olah mau bilang, kalau mungkin dari sananya, sistem yang ada sekarang ini memang punya cacat bawaan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau kita lihat ketimpangan yang begitu parah, dan lingkaran kemiskinan yang sepertinya nggak ada putusnya, apa masih cukup kalau kita cuma ngutang-ngatik kebijakan di level negara aja? Atau jangan-jangan memang sudah saatnya kita bersama-sama menulis ulang aturan main ekonomi global ini dari awal? Sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.